Lawar rosikhuna utawi piro-piro wong kang tumancep ilmune fil ilmi ing dalam ilmu iku yakuluna padha ngucap sapa ar-rosikhun amanna percaya sapa kita bihi kelawan ayat mutasyabih kulun utawi saben-saben suwiji saking ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Jadi kalau dijamakkan muhkamat, mutasyabih kalau dijamakkan mutasyabihat. Kalau kata tunggalnya ya ayat muhkam, ayat mutasyabih. Kata ar-rasikhun huwa min indi robbina. Wis pokok iku ya sangka Allah wis ngono iku. Aku percaya. Wis iku sing ngerti, yang tahu hanyalah Allah. Saya tidak tahu. Saya hanya menyerahkan kepada Allah. Apa yang dimaksud ayat mutasyabihat itu? Apa yang dimaksud kahaya ain shad? Apa yang dimaksud shad? Apa yang dimaksud nun? Apa yang dimaksud alif lam mim? Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah bahwa itu min indi rabbina. Wa may yadzakaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran tentang ayat-ayat mutasyabih itu kecuali orang-orang yang mempunyai akal sempurna. Ulul albab ay ashabul ukul. Orang-orang yang mempunyai akal sempurna. Jadi hanya orang-orang tertentu, mudah-mudahan kita bagian dari orang tertentu itu, bahwa ini kita bisa mengambil pelajaran. Di antaranya apa? Bahwa ilmu kita itu terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Sehingga kita tidak mampu mengungkap rahasia ayat mutasyabihat itu. Itu diantara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa siapapun makhluk ini, siapapun termasuk para nabi, itu hanya diberi ilmu sedikit oleh Allah, tidak banyak. Sekalipun orang itu umpama dikatakan orang yang alim luar biasa, tapi itu adalah sedikit sekali dari ilmu yang diberikan oleh Allah. Allah maha tahu, Allah maha menguasai ilmu, tidak seperti manusia. Lah ar-rasikh itu apa? Ar-rasikhuna niku jamak, mufradnya adalah ar-rasikh. Rasikhun mufradnya ar-rasikh. Rasikh itu adalah orang yang di dalam dirinya itu terkumpul 4 sifat. Jadi manjama'a arba'a khisolin. Jadi orang yang bisa mengumpulkan dalam dirinya itu 4 karakter, 4 sifat. Apa saja? Al-khosyah fima bainahu wa bainallah. Itu yang pertama. Jadi orang itu disebut ar-rasikh itu apabila pertama dia mempunyai sifat takut kepada Allah. Dia takut tidak akan dicintai Allah. Dia takut tidak bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Dia takut melanggar aturan-aturan Allah. Jadi dalam hatinya itu pokoknya apa? Selalu ingat kepada Allah, khawatir kepada Allah akan hal-hal yang menimpa dia ketika dia meninggalkan larangannya. Dia takut kepada Allah, kelak dia akan mendapatkan siksa Allah. Dia takut kepada Allah di dunia tidak selamat dan seterusnya. Jadi al-khosyah fima bainahu wa bainallah. Jadi hatinya itu ta'alluq kepada Allah. Yang kedua, ar-rasikh itu wa tawadhu fima bainahu wa bainan nas.
Sedangkan hablum minannasnya, kalau tadi hablum minallah, hablum minannasnya, dia tidak merasa lebih baik, lebih pinter dibanding orang lain. Jadi dia mempunyai sifat andap asor, tawadhu kepada orang lain. Jadi sering kita sampaikan, orang itu memandang orang lain, apapun dan bagaimanapun, ini dia harus tidak boleh jumawa, merasa lebih dibanding orang lain kepada siapapun. Kepada orang yang lebih tua diajarkan oleh Imam Ghazali, caranya kita tidak jumawa itu, sekalipun kita ngalim, rumangsa ibadah akeh, orang tua yang kita lihat itu orang yang biasa-biasa saja, maka caranya adalah kita merasa bahwa umur kita masih pendek, orang tua yang kita lihat ini umurnya sudah panjang, maka artinya orang tua ini oleh nglakoni sholat luwih akeh, dia oleh nglakoni poso ya luwih akeh. Pama kita itu usia 40 tahun, gelem poso mulai umur 15, kita kan masih puasa 35 tahun tiap Ramadan, iku lek genep. Lah lek wong-wong muslim sing umuripun swidak 80, lho poso niku pun kuwathah. Aduh dibanding awake dhewe. Salat nggih ngoten. Orang tua pasti lebih banyak dibanding kita. Sedekah ngoten, luwih akeh dibanding awake dhewe. Oleh sebab itu orang itu kalau masih muda kok nyawang wong tuwek, maka jangan pernah merasa jumawa. Karena orang tua pasti pengalamannya lebih banyak. Ngamali luwih akeh, mergo dhewe duwe anak putu. Apa dianggap menghidupi istri anak itu bukan ganjaran tok, ganjaran tok. Lah kita yang masih jomblo sing duwe anak loro, alah piro amalmu para kemlindi karo wong tua. Kepada anak kecil bagaimana cara kita tidak jumawa, usianya lebih sedikit dibanding kita. Kita balik cara berpikirnya biar tidak jumawa. Iya aku wis tuwek, berarti lek ngrasani ya suwake. Lek sedina ping swidak umurku wis 40 tahun. Lek ngrasani wong wis ping pira? Lek ngapusi ping pira? Lek ninggal salat ping pira? Lah iki cah cilik sik lumayan. Lek rasa-rasa gurung akeh. Maka dia lebih baik dari saya. Nah ngoten. Itu cara berpikir, cara untuk menata hati agar tidak jumawa, agar tidak sombong. Jadi tawadhu bainahu wa bainan nas. Wong kafiro ya, iku ya jangan pernah kita kemudian membanggakan diri mesti aku luwih apik, luwih hebat, karena ada titik tertentu yang namanya akhir hayat. Itu rahasia Allah. Maka cara berpikirnya adalah biar tidak sombong. Kata Imam Ghazali, maka dia harus tidak boleh yakin dan merasa besok akhir hayatnya adalah dalam keadaan husnul khotimah. Lu belum tentu, karena itu rahasia Allah. Lah sementara orang kafir yang saya lihat, yang kita pandang, ada orang non muslim. Lu orang mesti, iya saya ini non muslim. Lek terus roh mendapatkan hidayah, masuk Islam, justru akhirnya dia husnul khotimah gimana? Lah itu bener saya muslim, naudzubillah, tapi kemudian bisa saja orang ini kehilangan keimanan. Dan ini kan juga banyak faktanya. Banyak orang kemudian sopo pendeta Saifuddin itu kan malah anak kiai itu ngakunya. Tahu jenengan? Pernah tahu ya? Jadi pendeta Saifuddin, ya rodok paham Quran, ya ngerti hadis. Memang dia muslim lama. Tapi apa yang terjadi? Dong mesti ternyata pada akhirnya dia juga harus kehilangan keimanan juga, gitu. Makanya sekalipun kita melihat orang non muslim, maka jangan pernah kemudian awake dhewe rumangsa
mesti luwih hebat ya. Ini cara menata hati kita, karena akhir hayat seseorang tidak akan pernah tahu. Jangankan akhir hayat, besok itu loh akan terjadi apa kita tidak tahu. Besok. Kalau sekarang kita merencanakan besok kembali, besok neng sawah, sesuk wayahe adol wedhus, adol pitik, hanya rencana. Ya, kan hanya rencana itu. Apa yang terjadi nggak tahu besok. Apa masih hidup, apa mati, apa masih dijaga keimanan kita nggak tahu. Naudzubillah umpama akhirnya tidak dijaga, makanya kita selalu berdoa, Allahumma sabbit imanana, Allahumma sabbit imanana, dan seterusnya. Itu ar-rasikh, ciri yang kedua. Yang ketiga adalah ar-rasikh itu. Ar-rasikh adalah yang ketiga, dia mampu menjaga diri untuk tidak rakus kepada dunia. Jadi wazuhdu fima bainahu wa bainad dunya. Namanya ar-rasikh. Jadi wedi ning pangeran, tawadhu ning ngarepe manungsa. Yang nomor tiga adalah dia tidak rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia itu apa? Orang yang di dalam menggapai, mencari rezeki itu sampai dia mengalahkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, kewajiban-kewajiban kepada orang tua, kewajiban-kewajiban kepada manusia yang lain. Itu namanya drembo dunia, tidak zuhud. Jadi sholatnya keter, mergo nasare diundur-undur, mergo wis tandur, gitu. Itu namanya kalah. Jadi subuhnya hilang, gitu. Isaknya hilang karena wayahe sinetron gitu, sing listi, sing layangan pedot, akhirnya klerek-klerek ngantuk gitu, mergo wis wengi bablas, tangi-tangi subuh. Itu namanya kita kalah dengan dunia. Akhirnya kewajiban-kewajibannya keter ya, kewajibannya. Dan masih banyak seperti itu ya. Jadi orang-orang yang rakus dunia akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban baik kepada Allah, baik kepada manusia. Apa ada orang rakus dunia akhirnya melanggar hak-hak orang lain? Ya banyak. Yang mencuri, bagi-bagi warisan jaluk menangan dewi, ini artinya kan orang-orang rakus dunia akhirnya nabrak aturannya Allah. Itu banyak. Nah, zuhud adalah orang yang betul-betul menjaga barang-barang haram, menjaga barang-barang syubhat. Ketika dia mencari rizki, maka hak-hak Allah, hak-hak manusia yang lain tetap dijaga, tidak sampai dilanggar. Itu zuhud. Yang keempat adalah wal mujahadah fima bainahu wa baina nafsihi. Namanya ar-rasikh. Itu yang sifat yang nomor 4. Jadi ar-rasikh adalah di samping 3 tadi. Dia mampu melawan, dia mampu mengalahkan nafsunya. Jadi al-mujahadah bainahu wa baina nafsihi. Orang ini selalu mampu bertempur dengan hawa nafsunya, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Karena musuh itu yang paling besar Bapak sekalian itu bukan dari luar. Jadi musuh terbesar itu bukan dari luar kita, tapi paling banyak adalah yang ada di dalam hati kita. Namanya hawa nafsu. Hawa nafsu niku luwih angel dibanding setan. Lek setan niku bener ora ketara dan seterusnya, itu masih terpisah dengan kita sekalipun kintil terus. Lah yang melekat itu adalah hawa nafsu. Jadi ya kebanyakan orang seperti itu ya. Jadi orang melanggar aturan, orang meninggalkan kewajiban, itu biasanya yang paling sulit adalah timbul dari hawa nafsunya yang kita tidak mampu mengalahkan.
Jadi subuh-subuh wadem-adem umpama. Ya coba ya sapa sing garai awake dhewe gak salat gak jamaah. Ya awake dhewe hawa nafsu ora mergo wong. Jadi hawa nafsu ya yang apa musuh yang paling berat. Warrosikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi.